Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita datang dengan penuh hati untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah. Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, panjangkan umur kita, diberikan kesempatan kepada kita untuk terus mempersiapkan amal-amal terbaik kita, sehingga ketika kelak kita menghadap Allah, kita insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beriring salam selalu kita hidangkan ke pangkuan alam junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiyyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbanyak bersolawat kepada Nabi. Setiap satu solawat kita Allah ganjar dengan diturunkan rahmatnya 10 kali. Dengan diganjar Allah angkat derajat kita 10 kali. Dengan ganjaran Allah cabut dosa-dosa kita 10 kali. Dengan ganjaran Allah cabut, Allah gugurkan dosa-dosa kita 10 kali. Setiap satu sholawat kita. Jamaah Jumat Masjid An-Nur yang berbahagia, hari ini kita di tanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bulan di mana Nabi kita dilahirkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat penuh dengan kasih sayang, dirasakan oleh semua makhluk Allah di jagat raya ini. Tidak aku ciptakan kecuali rahmat semesta alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita agar selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
teladan dalam hidup, contoh dalam hidup, idola di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Contoh yang baik ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang cinta Allah, cinta Rasulnya, tidak pernah dia bergerak kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya, kecuali dia menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan dalam hidupnya. Siapa saja yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya, kita mendapatkan yarzullah, kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya liman kana yarzullah. Allah akan memberikan kepada orang yang menjadikan Rasulullah teladan dalam hidupnya, dilimpahkan rahmatnya kepada kita. Yang kedua, yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam hidupnya, wal yaumal akhir, percaya akan datangnya hari kiamat, percaya dunia ini akan hancur binasa, dan kita mengimani bahwa hari akhir itu akan datang. Dan yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai keduanya, sebagai teladan dalam hidupnya, wa zakarallaha katsiran, banyak, sebanyak-banyaknya lisannya selalu berzikir, mengingat Allah, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jamaah Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah bagi kita ini teladan agar terus kita meneladani setidaknya 4 sifat Nabi yang sering kita mendengarkan para penceramah, khotib, agar terus kita jadikan 4 sifat Nabi dan Rasul itu diamalkan di dalam kehidupan kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang menjadikan banyak orang resah, banyak orang gelisah, banyak orang galau dalam hidup ini, karena melepaskan diri dari sifat Nabi dan Rasul ini. Kalau hanya saja kita berpegang kepada sifat Nabi dan Rasul ini, ya Allah, dalam kondisi apapun, dimanapun kita bekerja, bersosial, berbuat, beraktivitas, kita akan selamat. Yang pertama, jadilah kita umat Nabi Muhammad SAW orang yang sidik. Jadilah orang yang sidik, jadilah orang yang jujur. Jujur di dalam kita berbuat, jujur di dalam kita beraktivitas, dimanapun kita bekerja. Jadilah orang yang jujur.
sebagai suami jujur, sebagai ayah jujur. Kalau kejujuran ini selalu kita pegang, tidak kita lepaskan dari diri kita di dalam beraktivitas, insya Allah, maka kita bisa melihat dengan mata kepala kita sekarang ini. Bahkan konon katanya di Nusantara ini, di Indonesia ini, tidak kurang orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu. Yang kurang itu katanya orang yang jujur. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW disenangi oleh kawan, juga termasuk lawan? Senang. Nabi kita ketika membawa barang dagangannya, barang perniagaannya dari Mekah ke negeri Syam, itu di jalan itu sudah habis. Bawa 2, 3, 4 keranjang, baru di pertengahan jalan sudah habis. Kenapa? Bukan hanya orang Islam sedang berinteraksi, sedang melakukan jual beli dengan Rasulullah, termasuk orang non-muslim sedang berniaga bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kejujurannya. Makanya Nabi kita digelari dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau bawa anggur, bawa kurma dibawa, ya kalau atasnya itu kurma najwa, ya najwa semua sampai ke bawah, nggak ada dioplos-oplos, nggak ada dicampur-campur, kualitas satu semua, nggak ada dicampur-campur. Ya kalau ini kita lakukan sebagai pedagang di Indonesia ini, berarti kan termasuk kita pedagang yang jujur. Coba-coba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran ini penting bagi kita. Kedua adalah jadilah kita orang yang amanah. Ambil sifat Nabi ini. Jadi orang yang amanah, jadi orang yang berintegritas, jadi orang yang dapat dipercaya. Kita dipercaya oleh istri, dipercaya oleh atasan kita, dipercaya oleh anak kita, dipercaya oleh teman kita, oleh mitra kerja kita, dipercaya oleh orang lingkungan kita. Kenapa? Kita orang yang amanah. Kalau jujur, kalau amanah, yang terus kita lakoni dalam kehidupan ini, apapun yang kita kerjakan insya Allah barokah. Bahagia rasanya hidup ini. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Ketika Nabi kita menerima wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan di depan para sahabatnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya di-share, semuanya dikabarkan, semua disampaikan kepada para sahabat. Langsung sahabat menghafalnya. Artinya menyampaikan. Ketika kita berkomunikasi, pelajar, mahasiswa, ayah, orang tua, remaja, berkomunikasilah yang positif, berkomunikasilah yang baik. Keluarkan dari lisan kita itu kalimat-kalimat thayyibah. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Pamit sama orang tua, kemudian ucapkan kalimat-kalimat kalau salah, istighfar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, kalimat tarjih, dengar duka cita, dengan musibah, innalillah. Allah sudah mengajarkan kepada kita, Nabi kita mengajarkan kepada kita. Sekarang ini kita lihat, lebih banyak ngomong negatifnya daripada positifnya. Kita sebagai orang tua miris dan tak enak kuping kita mendengarnya. Dibawa-bawa ke kebun binatang. Ini sekolah Pak. Jadi begitu kita berpikir. Gurunya ngajari nggak, dosennya ngajari
yang dimuliakan Allah, ajarkan anak-anak kita berkomunikasi yang positif, yang baik. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang keempat, sifat Nabi dan Rasul itu adalah patona, cerdas. Cerdas dalam mengelola rumah tangga, cerdas dalam mengelola bangsa negara. Kalau cerdas, pasti insya Allah masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Kalau cerdas pemimpinnya. Kalau tidak cerdas, bagaimana mampu mengelola sebesar Indonesia ini? Nggak bisa mampu. Jangankan itu 3 rumah tangga aja, kalau kita tidak cerdas, suami tidak cerdas mengelola rumah tangganya, itu berantakan. Apalagi bangsa ini perlu kecerdasan. Bagaimana caranya? Baca Quran. Kita baca Quran, tuntut ilmu. Diperintahkan oleh Nabi kita tuntut ilmu. Bahkan sahabat disampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, mampir kalian ke taman surga. Ya Rasulullah, memangnya ada di dunia ini taman surga? Kata Rasul, ada. Mampir kalian ke majelis-majelis ilmu. Ilmu itu bisa dipelajari. Ilmu itu bisa dipelajari. Tapi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan. Ilmu yang dilandasi keimanan. Harus dua-duanya sejalan. Ini sekarang ini mungkin nggak sinkron, nggak seimbang. Ilmu banyak, imannya lepas. Seharusnya kita beriman dan berilmu, kemudian baru beramal. Kalau dasarnya iman, gak bakalan kita mau mengambil hak orang lain. Tidak mau kita melakukan korupsi. Tidak mau kita mengambil hak orang lain. Jamaah Jumat yang Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita tidak usah ikut-ikutan. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita. Tidak usah ikut-ikutan. Ambil hak kita, makan hak kita dari keringat kita. Tidak usah diambil hak orang lain. Hidup ini sebentar. Tidak lama kita hidup ini, sebentar saja. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Coba kita lihat. Diperlihatkan kepada kita 2,5 triliun. Kecil masjid kita ini, panjang dari ujung ke ujung. Baru 2,5 triliun. Apalagi kalau 11. Taruh sampai ke atas muat. Banyak yang susah rakyat kita. Banyak yang menderita rakyat kita. Konon katanya bangsa ini bangsa yang kaya raya. Kaya raya bangsa kita ini. Ada para pakar bilang, kalau energinya dikelola dengan baik, masyarakat kita ini pasti setidaknya 12 juta satu bulan kita mendapatkan perkebalan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak jujur dan tidak amanah, tidak patuna, tidak tabligh dalam mengelola bangsa ini. Jemaah-jemaah, mari terus kita memikirkan agar bangsa kita ini maju, agar bangsa kita ini makmur, ikut andil, ikut berpartisipasi, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus ke dunia ini pertama mula-mula adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak.
Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus mula-mula ke dunia ini adalah dalam rangka memperbaiki akhlak manusia, moral manusia, karakter manusia yang serakah, yang rakus, yang tanah, yang mengambil hak orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga bangsa kita ini, kita jaga, kita bantu para aparatur negara kita untuk menjaga bangsa ini biar kedepannya terus maju, biar kedepannya terus tidak ada yang susah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin Palestin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun. Fadhkurul azim yazkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.